Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 15 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Abu Abdillah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Kita masih membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dan kita masih di dalam bab Al-Kabiratu Tasi'ata Asyrata, dosa besar yang ke-19, syurbul khamr, minum minuman keras. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang ditulis oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dzikrul athar anis salafi fil khamr. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saya ingin mendudukkan beberapa permasalahan di sini. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, itu ada dosa-dosa besar atau kitab dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi tentang minum-minuman keras ini, dan tidak begitu banyak dalil-dalil, bahkan cerita-cerita yang beliau sebutkan ya di dalam dosa besar minum-minuman keras ini. Sedangkan kalau kita buka ini dosa-dosa besar bukunya ya, dan ditahqiq oleh Usamah Salahuddin, di situ disebutkan cerita-cerita yang banyak tentang, dan juga perkataan-perkataan yang banyak dari para ulama salafus saleh yang dituliskan di dalam kitab tersebut. Lalu apa bedanya? Jadi ada kitab
Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dan diteliti oleh Usamah Salahuddin. Kemudian ada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dan diteliti oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Nah, di dalam buku yang dicetak dari dosa-dosa besar yang diteliti oleh Syekh Masyhur Hasan Salman tidak sampai kepada penyebutan begitu panjang perkataan-perkataan, kisah-kisah yang belum ada di dalam kitab aslinya. Dan kalau kita lihat buku terjemahannya, ya berarti terjemahannya terjemahan ini. Terjemahannya terjemahan ini. Ini kalau saya ingin ambilkan ya, bentar. Nah, ini yang saya maksud. Al-Kabair ya, yang diteliti oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Di sini di halaman 185 tentang dosa besar yang ke 19 tidak disebutkan begitu banyak dalil-dalil ataupun kisah-kisah ya, kisah-kisah tidak disebutkan. Maka beda antara dua kitab ini. Dua-duanya kitab Al-Kabair. Dua-duanya kitab Al-Kabair. Dua-duanya ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Nah, kenapa saya sebutkan ini? Karena khususnya di dalam dosa besar yang ke-19 ini, di dalam kitab yang ini banyak sekali penyebutan-penyebutan kisah-kisah, kemudian perkataan-perkataan para ulama salaf yang di situ kadang-kadang tidak disebutkan atau tidak diketahui kesahihannya. Ya, tidak diketahui kesahihannya. Sedangkan yang di dalam kitab ini yang penulisannya dia lebih diteliti ya, kemudian manuskripnya juga lebih teliti, maka tidak disebutkan, hanya menyebutkan 2 ayat, kemudian hadisnya 1 2 3 4 5 ya, cuma 5 hadis tidak disebutkan. Sedangkan ini begitu banyak. Tapi saya ingin menjelaskan seperti ini karena memang begitulah dalam beberapa kitab ya, ada cetakan-cetakan. Nah, yang kita pakai selama ini sampai bab yang ke-29 atau dosa besar yang ke-29 ya cetakannya ini. Karena kenapa kita memilih cetakan ini? Karena terjemahannya ada, biar kaum muslimin bisa mengikutinya. Itu maksud saya. Jadi kalau seandainya nanti ada penyebutan-penyebutan kisah, perkataan para ulama salaf yang kita tidak tahu apakah itu sahih atau tidak, yang jelas kita baca saja ya, kita baca saja. Kalau seandainya di dalam kata catatan kakinya ada keterangan, maka kita jelaskan gitu ya. Nah, kita baca sekarang. Penulis mengatakan Zikrul athar anis salaf fil khamr. Pernyataan para salaf tentang khamr. Para salaf yang dimaksud di sini adalah ulama salafus saleh, yaitu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka. Alhamdulillah. Dan para ulama-ulama yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita sebutkan Dzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Alhamdulillah. Tadi ngambil buku debu ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza mata syaribul khamri fadfinuhu, thumma slubuhu ala khashabah, thumma ambashu anhu qabrahu, fa in lam taraw wajhahu masrufan 'anil qiblah, wa illa fatrukuhu masruban." Jika
seorang peminum khamar mati, maka tanamlah ia dalam keadaan disalib di atas papan. Maksudnya dikubur, kubur dalam keadaan disalib, diikat di atas papan. Kemudian gali kembali kuburnya. Setelah dikubur beberapa lama, lalu digali kembali kuburnya. Jika kamu tidak melihat wajahnya berpaling dari arah kiblat, maka biarkanlah ia tetap bersalib. Ini kan berat ini, perkara yang seperti ini. Nah, apakah ini benar perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Ya, kita belum bisa ngecek gitu. Karena di dalam catatan kaki yang cetakan ini pun belum ada juga gitu. Kemudian yang jelas ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan perkataan ini ada hukum syar'inya. Apakah memang seperti itu orang yang mati dalam keadaan kecanduan minuman keras dikubur? Nah, ini kan perlu dicek gitu ya. Maksud saya perkataan-perkataan seperti ini perlu dicek apakah dia sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kalau sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah dia lahu hukmur rafa', artinya diangkat hukumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kenapa saya tadi memulai kajian dengan itu ya. Karena di dalam kitab Al-Kabair yang diteliti atau ditahqiq oleh Fadilatul Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala belum ada penyebutan ini gitu. Dan di awal kajian kitab Al-Kabair saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa perkataan bahwa kitab Al-Kabair itu diisi oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga adalah perkataan-perkataan seperti ini, kisah-kisah seperti ini. Itu maksudnya. Nah, Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini kan seperti ini, seorang yang kecanduan minuman khamar kemudian dia mati karenanya, maka disalib lalu dikubur. Nah, ini kan hukum syar'i. Apakah benar? Karena belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Adapun perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka selama tidak ada yang menyelisihinya, kemudian tidak menyelisih nas syar'i, maka dia boleh dikerjakan dan dia sebagai dalil. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang kita tidak tahu apakah ini ada yang menyelisihinya atau tidak ada yang menyelisihinya. Perlu penelitian. Yang jelas yang menjadi pembicaraan di sini adalah beratnya orang yang mati di dalam keadaan kecanduan minuman keras, yaitu dikhawatirkan wajahnya akan berpaling dari kiblat. Dikhawatirkan wajahnya akan berpaling dari kiblat. Seperti itu. Itu yang kita pahami dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, wa 'anil Fudail bin Iyad rahimahullah annahu hadara 'inda tilmidhin lahu hadarathu al-wafah faja'ala yulaqqinuhu ash-shahadata wa lisanuhu la yantiqu biha faqarraraha 'alayhi faqala la aquluha wa ana bari'un minha thumma mat fakharaja al-Fudail min 'indihi wa huwa yabki thumma ra'ahu ba'da muddah fi manamihi wa huwa yushabu bihi ila an-nar faqala lahu ya miskin bima naz'at minka al-ma'rifah faqala ya ustadz kana bi 'illatun fa ataitu ba'd al-atibba faqala li tashrabu fi kulli sanatin qadhan min al-khamr wa in lam taf'al tabqa bika 'illatuk fa kuntu ashrabuha fi kulli sanah li ajli at-tadawi fa hadha halu yashrabuha lit-tadawi fa kayfa halu man yashrabuha lighairi dzalik nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah min kulli bala. Artinya
Pada suatu hari Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam di kalangan tabi'i, bahkan disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, ya, datang ke rumah muridnya yang sedang menjelang ajalnya, yaitu dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian beliau mentalqinkan kalimat syahadat kepadanya. Namun ia, yaitu muridnya tadi, tidak dapat mengucapkannya. Beliau berulang-ulang mencoba mengajarinya. Namun si murid tetap tidak bisa, sehingga ia berkata, "Aku tidak mau mengucapkannya. Aku berlepas diri darinya." Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya keadaan sakaratul maut itu tidak bisa dibuat-buat. Keadaan sakaratul maut itu adalah sesuai dengan amal masing-masing. Aku tidak mau mengucapkannya dan aku berlepas diri darinya. Tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Yang mana apabila ada orang yang mau meninggal mengucapkan kalimat tersebut, maka di akhir hidupnya maka niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah Fudail dari situ sambil menangis. Artinya muridnya ini kemudian meninggal, ya, dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Fudail bin Iyad rahimahullah keluar sambil menangis. Setelah beberapa lama beliau bermimpi melihat muridnya itu menuju neraka. Maka Fudail bertanya, "Kasihan, oleh sebab apa kamu cabut ma'rifat dari hatimu?" Ma'rifat di sini maksudnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan ma'rifat yang dikenal oleh kaum tasawuf, akan tetapi ma'rifat yang maksudnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengannya dia bisa mengucapkan kalimat syahadat. Taib. Si murid menjawab, "Wahai Ustaz, dahulu saya pernah menderita sakit. Kemudian saya datang kepada salah seorang tabib. Lantas tabib itu berkata kepada saya," tabib ini maksudnya dokter kalau di zaman sekarang, atau orang yang mengobati, "Setiap tahun engkau harus meminum segelas arak, yaitu minuman keras. Kalau tidak maka penyakitmu akan tetap bersarang di tubuhmu. Maka saya meminumnya setiap tahun demi untuk pengobatan." Lihat di sini, ya. Maka dan Rasulullah SAW sudah bersabda, "Wala tatadawu biharam." Jangan kalian berobat dengan yang haram. Ya haram kan kita tidak diperbolehkan untuk berobat dengan yang haram. Kemudian jika demikian halnya orang yang meminumnya untuk pengobatan, lalu bagaimana dengan orang yang meminumnya untuk tujuan lain? Maksudnya kalau untuk pengobatan saja beratnya siksa di akhir hayatnya seperti itu, bagaimana kalau orang yang meminumnya bukan untuk pengobatan? Pengobatan itu kan ada keperluan, bahkan mungkin ada keperluan yang mendesak, ya, ada keperluan yang mendesak. Maka ahibati hafizakumullah, itu saja tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau seandainya orang minum untuk mabuk-mabukan? Nah, ini lebih berat lagi nanti siksanya. Baik. Kemudian penulis berkata, semoga Allah memberikan kepada kita ampunan dan kesejahteraan dari segala bencana. Baik. Kita baca bahasa Arabnya selanjutnya. Penulis mengatakan, wa su'ila ba'dut taibin an sababi taubatih faqala kuntu ambushul al-qubura fara'aitu fiha amwatan masrufina 'anil qiblah fasa'altu ahlihim anhum faqalu kanu yashrabuna al-khamra fid dunya wa matu min ghairi taubah. Yang artinya, di antara orang-orang yang bertobat, salah seorang dari mereka ditanya sebab taubatnya. Nah, jadi cerita Al-Fudail ibn Iyad juga belum ada riwayatnya. Artinya di dalam kitab apa, di mana gitu ya, belum ada. Tetapi ya kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, karena kita sudah menentukan bahwa kitabnya ini gitu ya.
Kemudian penulis mengatakan, ia menjawab, ketika saya membongkar kuburan. Nah ini juga apa sebab membongkar kuburan? Karena ijma' para ulama haram untuk membongkar kuburan kecuali karena ada keperluan atau keperluan mendesak. Keperluan yang disebut dengan hajat atau keperluan mendesak yang disebut dengan darurat. Baru diperbolehkan untuk membongkar. Kalau tidak maka haram. Ijma' para ulama haram untuk membongkar kuburan. Kemudian setelah itu saya melihat banyak sekali mayat yang dipalingkan dari arah kiblat. Nah, ini bahayanya orang yang meninggal dalam keadaan dia kecanduan minuman keras dan belum bertobat. Yaitu mayatnya dipalingkan dari arah kiblat, dipalingkan dari arah kiblat. Saya pun menanyai keluarga mereka perihal keadaan mereka dahulu di dunia. Ini juga aneh. Ya, dari mana orang tersebut tahu bahwa yang dikubur ini keluarganya itu gitu. Kemudian juga sangat tidak etis menanyakan kebiasaan mayat yang merupakan kebiasaan-kebiasaan buruk si mayat tersebut kepada keluarganya. Mana mau mereka juga memberitahukan. Jadi saya ketika baca ini sebelum kajian tadi agak kurang bersemangat gitu ya. Karena karena dia tidak berkaitan dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasul ataupun kisah-kisah yang ada sanadnya. Tapi kita baca para ikhwah. Saya pun menanyai keluarga mereka perihal keadaan mereka dahulu di dunia. Keluarga mereka menjawab bahwa mereka dahulu adalah orang-orang yang meminum khamar tanpa sempat bertobat darinya. Nah, ini seperti kisah di dalam ada majalah-majalah yang kadang-kadang cerita-cerita fiksi gitu ya, cerita-cerita fiksi. Ya. Jadi semakin jelas bahwasanya ada sebagian pendapat ulama bahwa kitab ini memang diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari apa yang sudah dituliskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Karena Imam hadis ya, maka beliau jarang menyebutkan cerita-cerita yang tidak ada riwayatnya seperti ini, ya. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan waqala ba'dus salihin mata li waladun saghirun falamma dafantuhu ra'aituhu ba'da mautihi fil manam wa qad shaba ra'suhu faqultu ya waladi dafantuka wa anta saghir faman alladhi shayyabaka faqala ya abati dufina ila janibi rajulun mimman kana yashrabul khamra fid dunya alladhi mimman kana yashrabul khamra fid dunya fazaffarat jahannam liqudumihi zafratan lam yabqa minha tiflun illa shaba ra'suhu min shiddati zafratiha na'udzubillahi minha wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah mimma yujibul 'adzaba fil akhirah. Ini juga aneh nih cerita ini. Ya, cerita ini juga aneh. Saya bacakan ya artinya. Seorang saleh berkata, anak saya masih kecil meninggal dunia, lalu saya kuburkan. Malamnya saya bermimpi melihat rambutnya sudah memutih dipenuhi uban, padahal dikuburkan masih kecil. Saya pun bertanya kepadanya, wahai anakku, aku menguburmu sedangkan kamu masih kecil. Apa yang menyebabkan kamu beruban? Ia menjawab, duhai ayah, di samping saya ini dikuburkan seorang lelaki yang ketika masih hidup di dunia ia suka minum khamar. Tatkala ia masuk kubur, Jahannam menyambut kedatangannya dengan suara yang menggelegar sehingga tidak seorang anak kecil pun yang mendengarnya kecuali pasti langsung memutih rambutnya saking kerasnya suara itu. Nah, ini kan cerita yang belum ada sanadnya, belum ada kita bisa meneliti kesahihannya atau tidak, ya, cerita. Mari kita memohon perlindungan kepada Allah dan juga ampunan serta kesejahteraan dari segala yang menyebabkan azab di akhirat.
Fal wajibu 'alal 'abdi an yatuba ila Allah ta'ala qabla an yudrikahu al-maut wa huwa 'ala asyarri halah fayulqa fin nar na'udzubillahi minha. Maka setiap hamba haruslah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian, sedangkan ia dalam keadaan yang sangat buruk yang menyebabkannya dimasukkan ke dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Saya ingin mengingatkan di sini untuk diri saya pribadi, bukan masalah seseorang berdosa kepada Allah. Tapi yang masalah adalah setelah dia berdosa, dia beristighfar atau tidak. Dia beristighfar atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berdosa agar kita beristighfar. Saking mulianya istighfar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Laulam tudznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian dari atas muka bumi. Artinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mendatangkan orang-orang yang berdosa sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasal al-hashishatu akhbathu minal khamr. Nah, ini juga hukum benda memabukkan selain khamar. Hashish. Hashish itu ganja. Ya. Hashish itu adalah ganja. Dan bentuknya seperti ini. Ini saya ambilkan pohon atau gambar-gambarnya hashisha. Ya, ini diminum oleh di sebagian daerah. Nah, ini seperti ini. Nah, ya. Jadi ini adalah ganja. Dia lebih berbahaya daripada khamar. Ini terjemahannya kurang. Hukum benda memabukkan selain khamar. Bukan hukum benda, tetapi al-hashishah. Hashishah, ganja, lebih berbahaya daripada minuman keras. Wal hashishatu al-masnu'atu min waraqil qinab haramun kal khamri yuhaddu syaribuha kama yuhaddu syaribul khamr wa hiya akhbathu min al-khamr min jihati annaha tufsidul aqla wal mazaja hatta yasira fi ar-rajuli takhannuthun wa diyathatun wa ghairu dhalika min al-fasadi wal khamru akhbathu min jihati annaha tufdi ila al-mukhasama wal muqatalah wa kilahuma yasuddu an dzikrillah wa 'anis salah. Candu yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram sebagaimana khamar. Candu yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram sebagaimana khamar. Nah ini bab ini nggak ada di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, ya, di dalam kitab ini yang saya sebut ini nggak ada. Bab yang sekarang kita baca ini nggak ada, ya. Jadi seperti yang saya ungkap bahwa di awal bahwa pembacaan kitab Al-Kabair itu, kitab Al-Kabair bermacam-macam cetakannya, ya, bermacam-macam cetakannya. Dan saya belum tahu ada yang menerjemahkan dari kitab Al-Kabair cetakan yang diteliti oleh Fadilatul Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Ya, mudah-mudahan ada yang menelitinya sehingga kita cukup membaca terjemahan itu. Maksudnya mudah-mudahan ada yang menerjemahkannya. Sehingga kita cukup dengan membaca terjemahan yang sudah diteliti oleh Fadilatul Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman, karena itu lebih teliti, kemudian lebih sesuai dengan kapasitas keilmuan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Candu yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram sebagaimana khamr. Orang yang menghisapnya dihukum had, yaitu dicambuk seperti yang berlaku bagi peminum khamr. Candu
lebih buruk daripada arak ditinjau dari implikasinya yang merusak akal dan sehat dan akal dan mental. Maksudnya gini, orang yang minum atau mengkonsumsi ganja ini lebih berbahaya dibandingkan orang yang mengkonsumsi minuman-minuman keras, ya. Orang yang mengkonsumsi minuman-minuman keras lebih berbahaya. Kenapa? Karena ganja merusak mental, bukan hanya merusak memabukkan, menghilangkan akal, tidak, merusak mental, ya. Jadi dia lebih berbahaya. Sedangkan minuman keras lebih buruk daripada candu ditinjau dari implikasinya yang dapat menyebabkan pertengkaran dan perkelahian. Nah, sedangkan khamar itu dia bisa menyebabkan pertengkaran, perkelahian, dan kedua-duanya sama-sama melalaikan seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Tidak ada orang yang suka ganja, yang mengkonsumsi ganja, kemudian dia ahli zikir, ahli baca Quran, ataupun ahli sholat. Tidak ada. Nah, itu sudah nas dari Rasul, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya minuman keras dan yang sejenisnya adalah menahan seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Nah, kemudian penulis mengatakan waqad tawaqqafa ba'dul ulama al-mutaakhirina fi haddiha wa ra'a anna aklataha ta'ziru atau tu'zaru bima dunal haddi haitsu dhannaha taghayyurul aql min ghairi tarb bimanzilatil banji wa lam yajidul ulama al-mutaqaddimin fiha kalaman walaysa kadzalika bal aklatuha yunashshuna wa yashtahunaha ka syarabil khamr wa akthar hatta la yasbiru anha wa tasadduhum an dzikrillah wa anis salah wa tasudduhum an dzikrillah wa anis salah idza aktharu minha ma'a ma fiha min ad-diyatha wat takhannuthi wa fasadil majazi wal aqli wa ghairi dzalik walakin lamma kanat jamidatan mat'umatan laysat syaraban fi najasati ala thalath aqwal fi madhhab al-imam Ahmad wa ghairihi faqila hiya najisatun kal khamril mashrubati wa hadha huwa al-i'tibar as-sahih wa qila la li jumudiha wa qila yufarraqu baina jamidiha wa ma'iha wa bi kulli hal fa hiya dakhilatun fi ma harrama Allah wa rasuluhu min al-khamril muskir lafzan wa ma'nan. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala. Sebagian ulama yang datang belakangan tidak memberikan pendapat yang jelas mengenai had itu hukuman penghisap ganja. Ya, maksudnya ulama-ulama terakhir, generasi-generasi terakhir belum begitu jelas mendudukkan apa hukuman had bagi pengkonsumsi ganja secara hukum syar'i tentunya, ya. Mereka berpendapat bahwa orang yang menghisap ganja hanya diberi ta'zir. Di sini disebutkan wa ra'a anna aklataha tu'azzar bima dunal had. Tu'azzar, ya. Diberikan hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu sesuai dengan sesuai dengan keputusan hakim di pengadilan. Ya, sesuai dengan keputusan hakim di pengadilan. Itu namanya hukum ta'zir. Bukan hukum had, bukan hukum dera. Hal itu disebabkan mereka mengira bahwa perubahan akal tanpa disertai rasa gembira adalah sama dengan obat bius. Artinya mereka mengatakan ini adalah tidak mengapa. Makanya mereka melakukan itu karena sebuah syubhat. Maka tidak dihukum had, tetapi hukum ta'zir, yaitu hukum peringatan. Dan kadang-kadang hukum ta'zir lebih berat dibandingkan hukum had. Kadang-kadang. Nah, kemudian selanjutnya, ahibati hafizakumullah, penulis mengatakan hal itu disebabkan mereka mengira bahwa perubahan akal tanpa disertai rasa gembira adalah sama dengan obat bius. Di samping itu, mereka tidak mendapati para ulama terdahulu yang membicarakannya. Karena ini perkara baru. Ya, ganja yang seperti ini perkaranya baru.
Padahal sebenarnya tidak demikian. Orang yang menghisap ganja itu akan mabuk dan mencanduinya seperti orang yang minum minuman khamar, minum minuman keras. Ya. Dia bukan hanya sekedar hilang akal, mabuk, akan tetapi dia bahkan kecanduan. Kemudian ia tidak akan tahan tanpa menghisapnya. Jadi mentalnya rusak, ya. Apalagi ia juga menyebabkan orang kehilangan sifat malu dan cemburu. Nah, ini bahayanya juga secara kejiwaan psikis. Seorang yang terkena narkoba itu sangat-sangat terganggu psikisnya. Ya, sangat-sangat terganggu psikisnya. Kemudian disebutkan di sini ganja menyebabkan mereka lalai dari zikir kepada Allah dan sholat jika mereka banyak menghisapnya. Apalagi ia juga menyebabkan orang kehilangan sifat malu dan cemburu, serta merusak badan dan akal, serta yang lainnya. Hanya saja karena ia benda padat yang dimakan bukan diminum, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal kenajisannya. Di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang khilaf ulama tentang hukum ganja ini. Sebagian ulama mengatakan, pendapat pertama mengatakan bahwa ganja itu najis seperti halnya minuman keras. Ini adalah pendapat yang sahih. Nah, ini berarti Imam Az-Zahabi sedang mensahihkan pendapat bahwa ganja itu najis sebagaimana minuman keras. Ada pula yang mengatakan bahwa ganja tidak najis karena bentuknya padat. Nah, ini pendapat yang kedua. Ada lagi yang mengatakan harus dipisahkan antara padatnya dengan cairnya. Tapi bagaimanapun kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ia tetap termasuk barang yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana minuman keras yang memabukkan, baik dari sisi lafal ataupun maknanya. Nah, taib. Kita cukup, ya, cukup. Sudah sudah 40 menit kita berbicara pada kesempatan kali ini. Saya membuka sesi pertanyaan jika ada yang ingin bertanya tentang dosa besar yang sudah kita bahas ini. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Taib, silahkan. Saya buka Instagram. Mungkin ada yang ingin bertanya. Apakah boleh kita memperlama sujud terakhir untuk berdoa? Maka jawabannya adalah dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud, baik sujud terakhir atau sujud pertama, dianjurkan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Yang artinya keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Ya, perbanyaklah doa di dalamnya. Maka ini umum, tidak hanya pada pada sujud yang terakhir. Wallahu a'lam.
Kita tahu banyak orang muslim yang sering minum minuman alkohol. Bagaimana mengingatkannya ya Ustadz? Padahal mereka tahu itu dosa. Maka jawabannya nasihati terus ya. Sampai mereka sadar. Nasihati bahwa ini adalah diharamkan dalam agama Islam. Kemudian nasihati bahwasanya ini menimbulkan bahaya sebagaimana dijelaskan dalam agama Islam. Ya, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Batas waktu sholat duha jam berapa? Kalau ditanya jam berbeda-beda di antara setiap daerah ya, dan setiap negara. Tetapi yang paling utama adalah kita mengambil batasannya matahari. Matahari, batasan waktu sholat duha terakhir adalah sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita. Ya, sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita. Wallahu a'lam. Bagaimana adab dalam berzikir? Apakah harus berwudu menghadap kiblat? Maka jawabannya tidak. Tidak harus berwudu, tetapi adab berwudu iya. Nah, harus atau wajib tidak. Menghadap kiblat tidak juga, tetapi adab dalam berzikir. Ya, wallahu a'lam. Yang lain lagi. Ya. Ada pertanyaan ini. Saat kita terlambat sholat saat tahiyat akhir, kita harus tahiyat awal atau tahiyat akhirnya, Ustaz? Tahiyat awal tentunya, karena seseorang sholat sesuai dengan keadaannya. Seorang sholat sesuai dengan keadaannya. Kalau seandainya masbuk, maka pada saat itu dia sholat tahiyat awal, tahiyat awal, tidak mengikuti imam. Apakah membaca Al-Quran boleh dengan tidak menggunakan hijab? Kalau di rumah ya tidak mengapa. Ya, kalau di rumah ya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apa itu? Perempuan yang belum mengenal sunnah tapi dengan memberi beberapa persyaratan kepada si perempuan tersebut. Saya punya kisah menarik ini. Ada orang yang WhatsApp saya. Jadi kemudian dia bilang, Ustadz, tolong jawab pertanyaan ini. Ini adalah permasalahan teman saya. Teman saya ini dilamar oleh seorang laki-laki. Tapi laki-lakinya mensyaratkannya agar teman saya menghafal 3 surat, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan Al-Waqi'ah kalau tidak salah, atau Al-Kahfi, dalam 3 minggu. Ya, saya heran. Ini yang ngelamar tapi kok banyak syarat gitu. Kalau seandainya laki-laki ingin mendapatkan yang hafal 3 surat tersebut, bahkan mungkin 30 juz, ya sudah sekalian cari perempuan-perempuan yang memang dia penghafal Quran. Jangan sampai menyakiti hati perempuan ini yang mau dilamar sedangkan dia belum bisa baca Quran, katanya dalam dia menghafal dari handphonenya, dia ulang-ulang karena dia tidak bisa baca. Ini kan menyedihkan, kasihan perempuannya. Ya. Lalu kemudian yang ngelamar ini siapa sih? Perempuannya kah atau laki-lakinya kah gitu yang melamar? Kalau laki-lakinya, sehebat apa sih gitu laki-lakinya sampai seperti itu? Ya, maksud saya ceritakan di media sosial seperti ini agar jangan terlalu muluk-muluk untuk menikah. Yang penting dia wanita salihah, beragama Islam, dan mengetahui hukum-hukum Islam secara umum. Kemudian lebih baik memang dia bisa membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Tapi mensyaratkan harus hafal 3 surat dalam 3 minggu,
ente siapa gitu. Kalau seandainya memang la taib, saya ini laki-laki hafal Quran Ustaz, saya ini mungkin seorang ustaz gitu. Eh, Lah sudah cari saja yang hafizah sekalian. Jangan sampai memberatkan para perempuan gitu. Kasihan mereka. Nah, seperti itu. Cukup ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti saya sekarang sholat isya dulu. Nanti setelah sholat isya kita lanjut lagi dalam tema yang lain, yaitu temanya adalah bekal perjalanan setelah kematian. Semoga bermanfaat. Tunggu saja live Instagramnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.